Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita memuji muliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik dipandu firman Tuhan dari Mika 7:18. Tapi saya akan bacakan mulai ayat 14, demikian firman Tuhan. Dua, minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri, yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Bila bangsa-bangsa melihatnya dan merasa malu, dan segala keperkasaan mereka, biarlah mereka menutup mulutnya dengan tangan, dan telinganya menjadi tuli. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi. Biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kuburnya, dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gemetar, dengan takut kepadamu. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan tidak menginginkan kematian orang-orang yang jahat, tetapi Tuhan menginginkan orang-orang yang jahat itu berbalik dan meninggalkan kejahatannya, kembali kepada Tuhan supaya dia hidup. Pengampunan, cinta kasih yang tidak terbatas dari Tuhan, itulah kemudian kuasa yang luar biasa yang memutus kuasa daripada dosa dan maut tersebut. Dan karena cinta kasih yang tidak terbatas dari Allah, maka tipu daya iblis itu dikalahkan. Itulah yang kemudian sempurna dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam peperangan dengan iblis. Dia taat sampai mati di kayu salib tanpa sekalipun berdosa. Tetapi bahkan dari salib, suara pengampunan masih disuarakan oleh Tuhan Yesus dengan berkata, "Ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sampai akhirnya kemudian dia bangkit dari kematian. Dan ketika akan naik ke surga juga, cinta kasih masih tetap disuarakan. "Jangan khawatir, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu." Dan pada akhirnya nanti, dia akan datang untuk menghakimi setiap orang. Karena itu saudaraku yang terkasih, dengan teladan cinta kasih Allah, kita mau diingatkan memutus kuasa daripada iblis untuk senantiasa memupuk hati setiap manusia dalam iri dan kebencian. Karena perseteruan dan kejahatan bertumbuh di bumi adalah karena iri, kebencian, dan dendam tersebut. Saudaraku, rasa iri hati, perseteruan manusia itu boleh kita lihat dari kisah Kain dan Habil. Ketika Kain iri melihat doa daripada adiknya Habil diterima oleh Tuhan, maka kemudian dia dendam kesumat, dan dendamnya itu kemudian diwujudkan dengan membunuh adiknya, yaitu Habil. Itulah kematian manusia yang pertama karena pembunuhan. Dan kemudian iri itu terus beranak pinak dan senantiasa menguasai kehidupan manusia. Karena iri daripada anak-anak Yakub, mereka kemudian tega menjual adiknya Yusuf, dan kemudian mereka berencana membunuhnya. Dan karena iri mereka itu, mereka mau berbohong kepada orang tuanya. Demikianlah rasa iri itu merusak pikiran, merusak hati, dan merusak kehidupan mereka. Di dalam Amsal 14 ayat 30 dikatakan, iri hati membusukkan tulang. Iri hati membusukkan tulang. Orang yang iri, orang yang dendam, dan orang yang senantiasa dalam kemarahan tentu akan merusak kebahagiaan. Karena orang yang iri hati tidak pernah dia bersuka cita. Karena apa? Karena dengan diri sendiri dia tidak pernah berdamai. Orang yang iri hati dan dendam dan penuh kebencian juga tidak akan berbahagia, karena dia tidak dapat melihat sukacita dan kebahagiaan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seandainya Tuhan memperhitungkan semua kesalahan kita, dan kemudian seandainya Tuhan membenci semua kejahatan yang kita lakukan dan mendendam kepada kita, siapakah di antara kita yang selamat? Kita yang begitu banyak dosa telah Dia ampuni oleh Tuhan. Maka sekarang, mari kita mengampuni kesalahan saudara-saudara kita yang lain. Karena Allah yang kita sembah adalah
Allah yang betul-betul mengasihi kita, yang kemudian berkenan kepada kasih setia. Karena Allah begitu mengasihi kita, kemari kita mengampuni dan mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas pengampunan yang telah Tuhan beri. Maka mampukan kami mengampuni dan mengasihi sesama kami, seperti Tuhan telah mengasihi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.